gadis ini untuk bisa melunasi hutang 500 juta. Tetapi dipaksa untuk menikah dengan pemilik peternakan anggur terbesar di wilayah itu. Lindungi tubuhnya di malam pernikahan. Tawan dengan sengaja menuangkan gel mandi yang penuh lantai lalu berpura-pura jatuh. Tapi kemampuan aktingnya yang 2 sen juga dilihat oleh Warid. Dia bahkan menggoda Tawan. Kemudian dia mengatakan dengan Tawan bahwa malam ini dia akan tidur di sofa. Aku akan tidur di sofa. Malam ini kamu tidur di tempat tidur ya. Tapi pada pagi kebesokan hari, saat melamun, Tawan menyentuh ke dada sang pria di sebelahnya. Mengancamnya dengan ketakutan. Di hatinya berpikir, aku berpikir kamu bilang kamu tidur di sofa aja. Sungguh pembicara yang tidak menepati janjinya. Tapi Warid dengan nakal menjawabnya bahwa tidur sofa tidak bisa nyaman daripada di tempat tidur. Terlebih lagi, ada seorang wanita cantik di tempat tidur. Dia bahkan dengan antusias mengajak Tawan untuk tinggal di tempat tidur bersamanya untuk sementara waktu. Saat ini Tawan menerima panggilan telepon dari seorang pria. Setelah dengar dia panggil Mas Mike, Warid juga tahu orang yang di ujung itu adalah siapa. Itu sang pria sudah mencium Tawan pada malam itu. Mike mengkhawatirkan Tawan dan menyarankannya untuk segera menceraikan Warid. Hal ini membuat Warid merasa kesal. Lebih dari itu, jika Mike tahu tahun itu, orang yang merawat Tawan selama di rumah sakit adalah Warid. Mengapa dia tidak memberitahu ke Tawan? Api marah mulai menyala di hati Warid. Dia dengan marah menyeret Tawan kembali ke tanah pertanian untuk bekerja. Dia menyuruh Tawan membawa kotoran sapi keluar untuk kering sebagai pupuk. Bagaimanapun, Tawan adalah gadis di keluarga kaya, dia tidak pernah terlibat dalam pekerjaan yang berat seperti ini. Warid mengatakan lagi, jika dia tidak ingin melakukan. Dia dengan mematuhi kembali ke kamar dan menghangat tempat tidur untuk Warid. Mendengar sampai ini, Tawan juga tidak terima dengan kelemahan tersebut dan berinisiatif menarik kotoran sapi. Baru mulai bekerja belum lama ini, saudara tiri Warid juga datang saat dia tidak ada di sini. Dia pikir ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menggali sudut tembok. Dia meminta untuk datang ke rumah Tawan untuk berbicara. Karena dia adalah adik laki-laki Warid. Jadi Tawan juga tidak berdaya melawannya. Bahkan tuangkan air dan undang dia untuk minum. Tidak terduga, dia mulai menggerakkan tangan dan kaki dengan Tawan. Untungnya, Warid kembali tepat waktu. Dengan begitu, dia tidak akan membiarkan adiknya mencapai tujuannya. Setelah itu, dia bilang satu kalimat. Jangan mengikuti istriku lagi. Jika tidak, aku akan memberimu wajah yang indah. Apa yang harus ditakuti? Hanya menjadi satu sisi tidak akan melakukan apa-apa. Aku bencimu. Tadi, Tawan tidak memiliki tindakan pencegahan. Bawa pulang saudara tiri Warid. Sang adik itu baru memasuk ke pintu dan mulai menggerakkan tangan dan kaki dengan Tawan. Untungnya Warid kembali ke rumah tepat waktu dan membuatnya tidak mencapai tujuan. Tapi tidak terduga adalah dia bahkan secara provokatif memberi tahu Warid. Dia datang untuk merampok istri sang kakak laki-laki. Dia bahkan mengatakan jika hanya di satu sisi, itu akan tidak berhasil. Hal ini membuat api marah dan kecemburuan Warid semakin nyala. Dia berdebat dengan Tawan. Bahkan langsung menahan kepalanya dan menciumnya. Ini tidak ada terkejut ketika dia mendapat tamparan tangan dari Tawan. Tawan sangat sedih, sambil menangis dan berlari keluar. Dalam perjalanan, dia bertemu karyawan Talai dengan plot jahat. Dia sudah tidak puas hati dengan bosnya sejak lama. Jadi dia ke depan dan menyeret Tawan. Bersiap untuk bertindakan. Tawan mempertaruhkan nyawanya untuk memprotes. Tawan menginjak dengan keras ke kakinya. Setelah itu, Tawan menamparnya dengan keras lalu dengan cepat melarikan diri. Talai mengikuti di belakangnya, lengketnya seperti lem dan tidak bisa dipisahkan. Saat ini, Warid sedikit khawatir ketika istrinya pergi keluar sudah lama dan belum kembali. Jadi dia keluar untuk menemukan Tawan. Dia mendengar suara minta bantuan dari Tawan tepat waktu. Dia buru-buru berlari ke arah Tawan. Tapi di sisi itu, Talai menamparkan Tawan tamparan dengan keras. Setelah itu, menutupi mulutnya. Tekannya ke bawah tanah. Mengancamnya dengan belati, mencegahnya membuat suara.
Pada saat dia akan mencapai tujuan, maka Warid datang tepat waktu. Dia menendang terbang Talai, kemudian memukulnya dengan keras. Talai tidak lemah lagi tapi langsung mengeluarkan belati dan menikam ke tangan Warid. Tapi dia bagaimana bisa menjadi lawan Warid? Dia langsung dipukul pingsan oleh Warid di tempat. Kamu masih tidak apa-apa. Maaf ya, aku sudah tiba terlambat. Pada pagi kebesokan hari, Warid bersiap. Telur yang Tawan paling suka. Setelah makan sepotong, dia merasa rasaan ini sangat akrab. Tanpa sadar mengingat 2 tahun lalu, saat dia masih sedang di rumah sakit. Dia juga makan tahu yang diisi dengan anggur. Resep akrab ini, hanya orang yang dia sukai yang tahu bagaimana melakukannya. Tawan buru-buru bertanya mengapa Warid tahu cara memasak telur isi ini. Gadis ini memakan telur isi yang suaminya masak. Di hatinya berpikir tentang sang pria yang sudah merawatnya 2 tahun yang lalu. Resep masak familiar ini sama persis dengan rasa familiar tahun itu. Jadi dia dengan buru-buru berlari untuk bertanya suaminya mengapa suaminya bisa masak makanan ini. Warid bilang itu hanya cara memasak biasa. Tawan tidak percaya. Karena metode memasak seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang dia sukai. Warid dengan sinis bertanya kepada Tawan. Apakah orang itu mantan pacar yang dia selingkuhi? Dia hanya orang yang aku membenci aja. Dan orang yang terakhir adalah yang paling sampah. Warid api marah sudah menyala. Dia bertengkar lagi dengan Tawan. Bagaimana? Kamu bisa berpikir bahwa hanya sendirimu bisa membenci orang lain. Aku bilang sang pria itu. Dia pasti akan membenci wanita sepertimu. Tindakannya membuat Tawan sangat sakit hati. Dia terlatih-tatih kembali ke kamarnya tanpa menghentikan air matanya. Dia tiba-tiba mengingat tentang 2 tahun yang lalu. Setelah matanya melihat cahaya lagi. Hal yang pertama dia melakukan adalah bertanya-tanya tentang Warid. Tapi Mike dengan diam-diam menyuruh si dokter untuk ubah waktu pelepasan perban. Kemudian biarkan dia melihat foto Warid. Lalu mengantarnya untuk menemukan Warid. Tawan baru masuk, dia melihat seorang pria dan seorang wanita di dalam. Tapi dia kurang tahu bahwa Mike sudah menyentuh tangannya di dalamnya. Dia menyewa 2 aktor. Pemeran wanita berkata ke Tawan tahu. Suaminya datang hanya untuk mengurus Tawan karena uang. Dan sang pemeran pria itu dari awal sampai akhir tidak bilang apapun. Membuat Tawan percaya hal ini kebenaran. Dia bersumpah dia harus lupa Warid. Tapi di pihak itu, ketika Warid menerima kabar bahwa Tawan keluar dari rumah sakit lebih awal, segera dia buru-buru berlari ke rumah Tawan, tapi ketika dia sampai, dia melihat adegan yang membuatnya sangat sakit hati. Dari sini juga kedua kesalahpahaman menumpuk. Berpikir sampai ini, lalu berpikir ke adegan yang terdebat tadi pagi. Membuatnya sepanjang hari tidak senang. Warid sangat khawatir, dia menyuruh pelayan untuk bersiap makan malam yang lezat. Kemudian juga dengan ramah memberikan obatnya. Sulit bagi 2 orang untuk memiliki kesempatan yang damai dan hangat bersama. Setelah sehat, Tawan datang untuk membantu warung makanan rumahnya. Tapi tidak terduga, dia melihat adegan Warid sedang berdiri dan memeluk seorang wanita yang aneh. Namun dia dan Warid hanya suami dan istri dalam nama. Tapi ketika dia melihat adegan ini, di hati Tawan masih merasa tidak nyaman. Di luar, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Sang wanita itu melihat begitu segera tersenyum dengan puas hati. Sang istri melihat suaminya sedang berdiri dan memeluk wanita lain. Tidak hanya tidak lari ke sana untuk bertanya-tanya, tetapi juga pergi tanpa ekspresi. Melihat Tawan dengan sedih pergi. Inilah yang ingin dilihat gadis jahat ini. Nanti, Warid memperkenalkan sang gadis jahat ini untuk Tawan tahu. Di saat percakapan, Tawan menemukan gadis ini. Adalah orang yang membebaskannya. Sebenarnya, tadi ada seorang pria sesat. Mencuri foto Tawan tapi dihentikan oleh gadis ini. Mendengar tentang Tawan di foto, Warid segera sangat marah. Dia memarahi Tawan mengapa tidak memberitahu ke dia. Maka, aku melihat kamu ada tamu, jadi tidak ingin mengganggu mereka kedua. Siapa yang memberi kamu hak untuk memutuskan apa yang mengganggu aku dan apa yang tidak? Lalu, kamu adalah istriku.
Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus memberitahu aku. Keren banget bos ini melindungi istrinya seperti itu. Sepertinya dia memarahi istrinya, tapi dia sebenarnya menjaga istrinya. Kemudian dia dengan marah menelepon ke asistennya untuk menangani hal ini. Setelah makan malam beres, Tawan sedang mencuci piring. Kemudian dia melihat Warid berbicara dan tertawa dengan gadis jahat itu. Dia tidak hati-hati potong tangannya. Gadis jahat itu memiliki ekspresi yang sangat gugup. Bahkan buru-buru mendekati untuk membantu Tawan perawatan luka. Kurang tahu mengapa, tapi lihat gerakan lembutnya ini. Membuat Tawan kangen Mike. Setelah kembali kamar, dia menerima panggilan telepon dari Mike. Dia mengatakan mengapa Tawan tidak bekerja sama untuk Warid dengan wanita lain. Seperti itu, Warid tidak akan lagi melekat padanya. Jadi mengapa kamu tidak mencoba menggabungkan untuk mereka berdua? Apakah itu mungkin? Dengarkan aku, wanita ini yang paling cocok. Sangat terkejut ya. Tidak terduga bahwa orang menelepon ke Tawan adalah si wanita jahat itu. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Mike? Kebesokan hari, si gadis jahat ini dengan sengaja berjanji Tawan. Kedua orang berjalan di pinggir sungai. Dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia mengagumi Tawan karena Tawan memiliki suami yang sangat baik. Bahkan mengejek Tawan sebagai tidak layak untuk Warid. Cepat atau lambat, Tawan akan dibenci oleh Warid. Pada saat Tawan sedang tenggelam dalam pikiran itu, segera gadis jahat itu mendorong Tawan ke sungai.